Kali ini saya akan perkenalkan kata kerja bentuk mas, tapi dirubah jadi seperti ini. Masnya hilang dan dipotong. Saya sebut ini kata kerja bentuk mas potong. Sebelumnya, buat kalian yang mau cari materi pembelajaran JLPT dari N5 sampai N1, silahkan klik link di bawah ya. Saya ada kumpulan soal-soal JLPT N5 sampai N1. Kedepannya juga akan saya perbarui lagi kalau ada yang menurut saya baru ya. Jadi silahkan diklik di bawah linknya, download aja soalnya. Itu udah beserta dengan kunci jawaban ya, tapi jangan curang kalau ngerjain nanti ya. Kali ini kata kerja yang saya perkenalkan adalah bentuk mas potong. Saya nggak tahu sih apa namanya istilah resminya dalam bahasa Jepang itu apa. Tapi pola seperti ini, bukan pola ya, tapi kata kerja bentuk begini ini, dia lumayan banyak dipakai dalam beberapa pola kalimat. Sesuai namanya, bentuk mas potong ini adalah menghilangkan bacaan mas pada sebuah kata kerja. Untuk grup 1 dan grup 2 saja setahu saya ini ya. Kalau grup 3 dihilangkan masnya itu bisa juga, tapi akan memberi sedikit ada sedikit perbedaan dari segi artinya. Sedangkan kalau grup 1 dan grup 2 itu masih sama. Dengan menghilangkan bacaan mas pada kata kerja grup 1 dan grup 2, maka kata ini akan mengalami perubahan jenis kata yang tadinya kata kerja menjadi kata benda. Nah, coba kita lihat pada contoh kata kerja ugokimasu. Ugokimasu ini artinya bergerak. Kalau masnya kita hilangkan, jadi bacaannya adalah ugoki. Ugoki ini artinya adalah gerakan jadinya ya. Jadi ugokimasu itu bergerak, ugoki itu gerakan. Pergerakan juga bisa. Makanya itu ya maksudnya dari kata kerja menjadi kata benda. Kemudian pada kata tsukaimasu misalnya. Tsukaimasu itu kata kerja. Kalau masnya hilang, tsukai artinya jadi dia berubah jadi kata benda. Kalau tsukaimasu adalah menggunakan. Maka tsukai adalah penggunaan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Dari kata kerja ke kata benda. Nah, karena dia menjadi sebuah kata kerja, kata benda, maka beberapa partikel dan beberapa konjugasi dasar itu tentu akan berubah jadi beda juga di kata yang sudah berubah ini ya. Misalnya pada kata ugoki, karena dia itu berubah jadi kata benda, maka partikel o bisa nyambung ke situ. Kemudian sukai, itu partikel O juga bisa nyambung, sehingga dia bisa jadi sasaran dari partikel O. Perubahan jenis seperti ini ya, perubahan jenis kata ini, kenapa saya bilang hanya di grup 1 dan 2? Karena kalau kita mau mengubah kata kerja grup 3, yaitu yang ada si masnya ya, kalau kita mau mengubah dia menjadi sebuah kata benda, katakanlah kekong simas ya. Kekong simas itu sebuah kata kerja grup 3, artinya menikah. Maka kalau kita mau rubah dia ke kata benda, jadi pernikahan misalnya gitu, kita harus hilangkan si masnya ya, bukan cuma bacaan masnya saja. Jadi si masnya harus hilang. Jadi kekong gitu doang. Kekong si mas menikah, kalau kekong pernikahan. Nah, seperti itu ya. Makanya hanya bentuk mas potong ini hanya berlakunya untuk fungsi merubah kata kerja ke kata benda itu hanya di grup 1 dan 2. Kemudian kata dengan wujud mas potong ini itu juga bisa digunakan di pola kalimat yang seperti ini misalnya. Jadi ada kata kerja yang depan itu pakai bentuk mas potong, kemudian diikuti partikel ni, kemudian kata benda lagi, kata kerja lagi. Misalnya pada tabe ni ikimasu ya. Tabe ni ikimasu artinya pergi untuk makan. Di sini kata yang depan tabemas itu saya perlakukan harus diberlakukan bentuk mas potong agar bisa membentuk pola kalimat seperti ini. Jadi tidak bisa kalau kita rangkai mentah-mentah tabemas ni ikimas, itu tidak bisa. Yang depan itu harus dipotong bunyi masnya ya, bacaan masnya, tabe ni ikimas, pergi untuk makan. Misalnya seperti itu. Tentu masih ada yang lain ya. Misalnya pada contoh kalimat ini. Contoh kalimat ya, furansue bijutsu o narai ni ikimas. Nah, di sini ada kata narai ni dan ikimas. Narai mas itu dari artinya adalah belajar, kemudian ni ikimas. Sehingga untuk membuatnya bisa dirangkai sehingga punya arti ini ya, ke Perancis untuk belajar ilmu seni. Pergi ke Perancis untuk belajar ya, pergi untuk belajar. Narai ni ikimas. Nah, itu bisa ya. Itu pakai pola seperti ini juga. Pakai kata kerja dengan bentuk mas yang dipotong ya. Kemudian berikutnya kata kerja seperti ini, bentuk mas potong ini juga salah satu komponen
untuk membuat yang namanya kata majemuk. Kata majemuk ini istilah resminya dalam linguistik bahasa Jepang adalah hukugo doshi. Kata majemuk itu ya gini ya, kata kerja majemuk maksudnya ya. Itu adalah dua kata kerja yang bergabung dan membentuk satu kata kerja baru. Misalnya pada kata ini ya, tabe haji memas. Kata seperti ini artinya adalah tabe mas dan haji memas. Ini adalah dua kata kerja ya. Untuk yang depan itu harus diberlakukan bentuk mas yang dipotong, tabe haji memas. Seperti itu untuk kata majemuk. Jadi kata kerja yang bertumpuk. Dan terakhir, bacaan mas yang dipotong ini tidak merubah dia menjadi bentuk yang lain. Dia tetap bentuknya adalah seperti itu ya. Jadi jangan disamakan bentuk mas potong ini berbeda dengan bentuk biasa. Bentuk casual atau futsuke itu bukan bentuk mas potong ya, itu beda. Itu sudah beda ranah itunya ya. Bentuk perubahan itu sudah beda. Ini hanya benar-benar menghilangkan bentuk mas saja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau penjelasannya sedikit berbelit-belit. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.